Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjak di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat yang bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya Hasan. "Iya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kita ke sana? Aku punya kenalan di kota itu," ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka baru tiba di kota itu pada malam harinya. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepadanya, "Keadaan kota ini tak jauh beda dengan keadaan kotaku, bahkan seperti dua kota yang kembar." Kawan Hasan ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya tak percaya. "Lihatlah ke atas, bintang di langit kota ini sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kau tak percaya, silahkan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya, Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada bangsa Assyria. Bangsa Assyria merupakan bangsa yang makmur dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kendati demikian, bangsa Assyria tidak menyembah Allah. Mereka menjadikan berhala sebagai tuhannya dan sering mengadakan ritual untuk pemujaan berhala. Kedatangan Nabi Yunus tentu mendapat penolakan keras dari bangsa Assyria. Ia dianggap sebagai pendatang yang mengaku-ngaku utusan Tuhan. Bangsa Assyria tidak percaya dengan Nabi Yunus. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghinanya. Namun, ia tetap bersabar dan terus berdakwah mengajak ke jalan yang benar. Tahun demi tahun pun berlalu. Keadaan bangsa Assyria tidak berubah. Mereka masih melanjutkan tradisi agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yunus telah berdakwah selama 33 tahun dan hanya 2 orang yang mengikuti ajarannya, yakni Tanuh dan Rubil. Melihat bangsa Assyria tidak pernah berubah, Nabi Yunus pun menjadi marah. Ia merasa kecewa dan putus asa, sehingga ia meninggalkan kaumnya tersebut. Sebelum Nabi Yunus pergi, ia menyampaikan soal azab Allah yang akan datang kepada mereka. Kemudian ia pergi meninggalkan wilayah itu dengan menaiki sebuah kapal besar bersama dengan puluhan penumpang lain. Ketika di tengah lautan, tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Lalu datanglah ombak besar disertai angin kencang, sehingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus menjadi oleng. Sang nahkoda lalu berkata agar para penumpang membuang semua barang-barang bawaan mereka supaya kapal tidak tenggelam. Akan tetapi, meskipun sudah dilakukan, keadaan kapal masih mengkhawatirkan.
Dan untuk mengantisipasi kapal tidak tenggelam, salah satu penumpang harus dibuang ke laut. Maka diadakanlah undian nama yang diikuti oleh semua awak kapal. Barang siapa yang namanya keluar, dialah orang yang harus dibuang ke laut. Nama Nabi Yunus pun termasuk ke dalam undian tersebut. Pada undian pertama, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Tapi karena Nabi Yunus adalah sosok yang mereka hormati, mereka mengulang kembali undian tersebut. Namun setiap kali diundi, nama Nabi Yunus yang selalu keluar. Ia pun tidak merasa keberatan dan ikhlas dengan undian tersebut, karena ia merasa sudah takdirnya untuk turun dari kapal. Kemudian Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Beliau terombang-ambing di lautan, yang pada akhirnya dimakan oleh ikan besar. Ketika beliau berada dalam perut ikan, ia mengira dirinya sudah meninggal karena keadaannya yang begitu gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu padanya bahwa Nabi Yunus saat ini sedang berada di dalam perut ikan. Ia pun segera bersujud untuk mengucapkan syukur. Setelah 40 hari lamanya di dalam perut ikan, keadaan Nabi Yunus semakin memprihatinkan. Kulitnya terkelupas sehingga menimbulkan rasa sakit yang perih. Di saat itulah ia mulai menyadari bahwa peristiwa ini terjadi karena kesalahan yang dibuatnya, yaitu meninggalkan kaumnya. Ia pun lalu berdoa memohon ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Doa yang dipanjatkan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Ikan besar yang telah menelannya kemudian memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pulau. Di tempat Nabi Yunus terdampar, Allah menumbuhkan pohon yaktin, yaitu sebuah pohon sejenis buah labu. Ia lalu bernaung di pohon tersebut dan memakan buah-buahannya. Dengan memakan buah itu, lambat laun kulit yang terkelupas semakin membaik. Begitu pula dengan rasa perih yang dideritanya. Tapi tak lama kemudian, pohon itu mengering dan mati. Nabi Yunus pun menangis karena kondisi kulitnya kembali memburuk. Rasa sakit dan perih juga kembali ia rasakan. Lalu turunlah wahyu Allah memperingatkan dirinya. Mengapa ia menangisi pohon yang mengering, sementara ia tidak menangisi kaumnya yang telah ia tinggalkan? Mendapat peringatan Allah, Nabi Yunus pun langsung bersujud dan memohon ampunan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nabi Yunus kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian ia meninggalkan wilayah tersebut untuk memulai pengembaraannya. Pada saat itu, kaum yang ditinggalkannya semuanya telah memeluk agama Islam. Di tengah perjalanan pengembaraannya, ia menjumpai seorang pemuda gembala. Ia pun bertanya kepadanya, "Kau berasal dari mana?" Gembala itu menjawab, "Aku dari kaum Yunus." Lalu Nabi Yunus berkata, "Wahai pemuda gembala, akulah Nabi Yunus. Beritahukanlah kepada kaumku bahwa kau baru saja bertemu Nabi Yunus." Gembala itu tak serta-merta percaya begitu saja. "Kalau kau Nabi Yunus, apa buktinya? Karena apabila aku memberitahukan hal ini kepada mereka tanpa bukti, mereka akan menuduhku sebagai pendusta dan aku bisa dihukum mati," ujar si gembala. "Pohon dan dataran ini akan bersaksi untukmu," jelas Nabi Yunus. "Kalau begitu, perintahkanlah keduanya," pinta si gembala. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada pohon dan dataran tersebut, "Wahai pohon dan dataran, jika anak muda ini mendatangi kalian berdua, maka bersaksilah untuknya," perintah Nabi Yunus. Keduanya pun menjawab iya. Maka pulanglah si gembala ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, ia mendatangi kerabatnya yang merupakan pejabat istana.
Kepada kerabatnya tersebut, ia memberitahu tentang keinginannya supaya dipertemukan dengan sang raja, karena ada berita penting yang akan ia sampaikan. Maka diantarlah si pemuda gembala memasuki istana untuk menemui sang raja. "Kabar penting apa yang akan kau sampaikan?" tanya sang raja. Si gembala pun memberitahu bahwa dirinya baru saja bertemu Nabi Yunus, dan dikatakan olehnya bahwa Nabi Yunus juga mengirimkan salam untuk sang raja dan kepada seluruh kaumnya. "Kau jangan mengada-ada, Nabi Yunus telah meninggal dimakan ikan besar," bentak sang raja. Karena dianggap telah berdusta, sang raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap si gembala dan membunuhnya. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, aku punya saksi untuk membuktikan ucapanku," kata si pemuda. "Baiklah, tapi ingat, kalau ternyata kau berbohong, aku akan membunuhmu dengan cara yang sadis," ancam sang raja. Kemudian sang raja mengirimkan beberapa utusan untuk mengikuti pemuda gembala guna menunjukkan bukti kebenaran ucapannya. Ketika sampai di tempat tujuan, pemuda gembala itu berkata kepada pohon dan daratan, "Aku bertanya kepada kalian berdua, dengan nama Allah, apakah Nabi Yunus memerintahkan kalian berdua untuk menjadi saksi bagiku?" Keduanya pun menjawab iya. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, para utusan sang raja menjadi ketakutan. Mereka pun segera balik ke istana dan menghadap sang raja. Mereka menyampaikan peristiwa apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Mendengar hal itu, raja langsung turun dari singgasananya. Ia menuntun anak pemuda gembala dan mendudukannya di singgasananya. "Kamu lebih berhak dengan singgasana ini daripada aku," kata sang raja. Sejak saat itulah si gembala dinobatkan menjadi raja, menggantikan raja yang sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menceritakan bahwa pemuda gembala ini memimpin selama 40 tahun dan menegakkan urusan kaum Nabi Yunus dan memperbaiki perkara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri dalam karya bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah menceritakan kisah seorang pemuda mahasiswa mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Kisah ini terjadi pada tahun 1950, di mana ada seorang mahasiswa dari Universitas Ain Shams Kairo. Dia mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Entah apa yang ada di benak si pemuda, tiba-tiba dia berteriak menantang Allah. Cerita ini berawal ketika si pemuda berjalan ke tengah-tengah lapangan dengan memegangi jam tangannya. Setelah sampai di tengah lapangan, ia berdiri cukup lama sambil mengamati orang-orang di sekelilingnya. Awalnya orang-orang yang ada di situ tidak terlalu menghiraukan si pemuda, hingga akhirnya si pemuda berteriak lantang, "Hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah memang ada, maka hendaknya ia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam, teriak si pemuda dengan congkak dan sombongnya. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk para mahasiswa dan para dosen. Akibat teriakannya tersebut membuat semua mata tertuju kepadanya. Si pemuda kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian orang ada yang memandangnya dengan pandangan sinis, ada pula yang memandang secara kasihan. Mungkin saja si pemuda terlalu banyak membaca buku tentang doktrin-doktrin ajaran ateis, sehingga membuat dirinya mulai meragukan adanya Tuhan. Setelah meneriakkan tantangannya kepada Allah, si pemuda terus memperhatikan jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit yang terus berjalan. Semua orang yang ada di situ pun ikut tegang menantikan apa yang bakalan terjadi. Mereka khawatir jika si pemuda benar-benar mati mengenaskan karena berani menantang Allah.
Akan tetapi setelah 1 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Si pemuda masih hidup dan tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengetahui dirinya tidak mati, si pemuda dengan bangganya kembali berteriak, "Lihatlah, aku masih hidup. Aku sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau Dia ada, tentunya tidak memerlukan waktu 1 jam untuk mematikanku. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikanku. Maka pada hari ini, di tempat ini, aku telah membuktikan sendiri bahwa Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada," teriak si pemuda dengan congkaknya. Si pemuda lalu pergi meninggalkan lapangan dengan diikuti teman-temannya yang punya pemahaman yang sama seperti dirinya. Akibat perbuatan si pemuda menjadi dampak yang besar bagi kampus di mana pemuda itu mengenyam pendidikan. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Kelompok yang tetap beriman kepada Allah mengatakan kepada kelompok yang tidak percaya Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Namun pendapat tersebut dibantah oleh kelompok yang tidak percaya Allah. Mereka berkata, kalau Allah memang ada dan maha kuasa, tentu si pemuda sudah mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Sehingga pada hari itu kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan tentang adanya Allah. Sementara si pemuda yang menantang Allah pulang ke rumah dengan perasaan bangga, merasa menang dan menyombongkan dirinya. Sejak saat itu, si pemuda berjanji akan menjalani hidup sesuka hatinya, karena ia menganggap Tuhan itu memang tidak ada. Setelah si pemuda tiba di rumahnya, terlihat orang tuanya tengah mempersiapkan makan siang untuknya. Kemudian pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan cuci tangan. Akan tetapi, setelah sekian lama, si pemuda tak kunjung keluar dari kamar mandi. Hingga 2 jam lebih orang tuanya menunggu, si pemuda masih belum juga keluar. Karena khawatir, orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, mereka mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Karena panik, orang tuanya segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Setelah sampai di rumah sakit, sang dokter segera memeriksa mayat pemuda ini dengan sangat teliti dan waktu yang lama. Akan tetapi dokter merasa heran. Pasalnya, ia tidak mendapati tanda-tanda kekerasan dan tidak menemukan penyakit apapun pada mayat si pemuda. Tapi dokter terkejut setelah mengetahui bahwa kematian si pemuda hanya karena kemasukan air di telinganya. Ini sesuatu yang sangat mustahil dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin setetes air yang masuk ke telinga bisa mematikan si pemuda? Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi ada manusia bisa mati karena telinganya kemasukan air. Berita tentang kematian si pemuda pun menjadi gempar dan jadi perbincangan orang-orang. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir dulu mengatakan bahwa ada satu hewan yang bisa mati manakala telinganya kemasukan air, dan hewan tersebut adalah keledai. Sedangkan keledai sendiri dianggap sebagai hewan yang paling bodoh. Dan biasanya kalau seseorang terlalu bodoh, maka ia akan diejek dengan sebutan keledai. Dan mengenai kematian si pemuda yang telinganya kemasukan air, Allah sedang menunjukkan bahwa si pemuda adalah manusia bodoh yang tak ubahnya seperti keledai. Dan Allah mematikan dia seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kampung lain untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana,
Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya di daerah sini rawan dengan kebanjiran. Kenapa kamu memilih beli rumah di daerah ini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah Abu Nawas, dan soal banjir tidak usah khawatir. Saya sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum saya membeli rumah ini, saya terlebih dahulu mendatangi orang sakti untuk berkonsultasi. Lalu oleh orang sakti tersebut, saya diberi jimat berupa minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan. "Lalu kau apakan minyak tersebut?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sesuai dengan amanat orang sakti yang saya temui, saya oleskan di pintu dan jendela rumah. Dengan begitu, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Buktinya selama ini rumah saya tidak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, karena sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, jadi air tidak akan masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tidak basah oleh air. Setelah banjir reda dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata tidak sakti. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya membalas, "Iya Abu Nawas, mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak." Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu. Justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Lalu penangkal apa yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istananya. Sang cendekiawan disambut dengan penuh rasa hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan,
Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjejer dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya. Maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak ada nilainya, dan janganlah menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak tahu apa-apa." Sang cendekiawan menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tidak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas membalas, "Aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja pada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kau harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak mempunyai harta dunia, termasuk dinar dan emas. Namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang lelaki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang lelaki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kau beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab. Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari si wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama. Dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan lelaki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengupah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok utang puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu pula dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal. Maka kedua kodonya itu tidak sah, karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan.
Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun memulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya, kita keluarkan tikus itu lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada dalam pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu, karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan, kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudahnya dijawab oleh Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.